Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Hafiz Prasetyo Widodo dengan NPM 1404110230036. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Efektivitas Jenis Biodiesel B100 berbasis jelantah minyak nabati dan lemak hewani terhadap berbagai perlakuan dengan uji bakar. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Biologi Statistika. Alasan saya mengambil tema ini adalah karena minyak jelantah merupakan zat yang dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Tetapi, minyak jelantah dapat diolah kembali menjadi bahan bakar terbarukan, yakni biodiesel B100. Penggunaan minyak jelantah atau minyak goreng bekas tidak boleh digunakan untuk menggoreng bahan makanan melebihi dari 3 kali pemakaian atau penggorengan. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaannya, minyak goreng akan dipanaskan pada suhu yang tinggi secara terus-menerus, sehingga akan menyebabkan dekomposisi asam lemak pada batas tertentu yang mengakibatkan minyak menjadi tidak layak untuk digunakan kembali. Kerusakan minyak ini akan mengurangi kadar vitamin A, D, E, dan K yang terkandung di dalam minyak. Kerusakan ini akan mempengaruhi mutu dan nilai gizi yang terdapat pada minyak goreng tersebut. Pemanfaatan minyak jelantah masih sangat minim di Indonesia, padahal minyak jelantah ini dapat diolah kembali menjadi sumber energi terbarukan atau yang bisa disebut dengan biodiesel. Biodiesel ini dapat diproduksi melalui sintesis dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati dan lemak hewani seperti minyak kelapa sawit, bunga matahari, kacang tanah, dan sebagainya. Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah yang dapat dibuat. Yang pertama adalah bagaimanakah efektivitas biodiesel B100 berbasis minyak jelantah berdasarkan metode rancangan bujur sangkar Latin. Yang kedua, apakah faktor jenis biodiesel berpengaruh signifikan terhadap lama pembakaran. Dan yang ketiga, apakah faktor katalis berpengaruh signifikan terhadap pembakaran bahan bakar. Dan yang terakhir, apakah volume pembakaran berpengaruh signifikan terhadap lama pembakaran bahan bakar. Dengan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hipotesis pengaruh perlakuan volume pembakaran. H0 pengaruh perlakuan volume pembakaran, yakni tidak ada pengaruh perlakuan terhadap lama pembakaran, sedangkan H1-nya terdapat pengaruh perlakuan terhadap lama pembakaran. Kemudian hipotesis yang kedua adalah pengaruh jenis biodiesel. H0 pengaruh jenis biodiesel, yakni tidak terdapat pengaruh jenis terhadap lama pembakaran, sedangkan H1 terdapat pengaruh jenis terhadap lama pembakaran. Dan yang terakhir adalah hipotesis pengaruh katalis. H0 pengaruh katalis, yakni tidak terdapat pengaruh katalis terhadap lama pembakaran, sedangkan H1 pengaruh katalis, yakni terdapat pengaruh katalis terhadap lama pembakaran. Penelitian kali ini menggunakan metode rancangan bujur sangkar Latin. Metode ini digunakan berdasarkan uji coba pengolahan jelantah minyak nabati, seperti minyak kelapa dan minyak kelapa sawit, serta lemak hewani, yang digunakan menjadi sumber energi terbarukan atau yang biasa dikenal sebagai biodiesel. Komposisi dan pengolahan bahan baku ini dilakukan dengan memperhatikan banyak katalis yang digunakan. Pengolahan ini akan menghasilkan metil ester dari rantai panjang asam lemak menjadi biodiesel murni atau B100 setelah dilakukan filtrasi. Kemudian sampel biodiesel B100 akan dilakukan uji bakar dengan perlakuan banyak volume yang berbeda untuk melihat tingkat efektivitas berbagai biodiesel dari sumber minyak jelantah yang berbeda, yakni dari sumber minyak jelantah kelapa sawit, minyak kelapa, dan juga lemak hewan. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data yang diperoleh dari penelitian saya dan teman-teman saya pada tahun 2022 yang telah dimodifikasi sehingga dapat menggunakan metode rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL yang terdiri dari 3 kolom, 3 baris, dan 3 perlakuan. Pemanfaatan minyak jelantah menjadi biodiesel B100 dapat dilakukan dengan cara berikut. Minyak jelantah yang berasal dari minyak kelapa sawit, dan lemak hewan disaring terlebih dahulu. Kemudian timbang katalis pertama, yakni soda api, sebanyak 1,8 gram, dan katalis kedua, metanol, sebanyak 100 ml, 110 ml, dan 120 ml. Hal ini bertujuan untuk memberikan faktor katalis yang berbeda pada tiap biodiesel. Kemudian, campur hingga merata. Panaskan minyak jelantah dan campurkan larutan katalis dengan minyak jelantah yang telah dipanaskan. Kemudian aduk campuran minyak jelantah dan katalis, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang didiamkan hingga gliserol membeku. Kemudian pisahkan minyak biodiesel dari lapisan lemak gliserol. Hilangkan dan buang lapisan air yang tersisa. Kemudian didihkan kembali minyak hingga seluruh katalis menguap dan biodiesel siap digunakan. Berikut merupakan hasil uji coba yang telah dilakukan dalam rancangan bujur sangkar Latin dengan beberapa perlakuan.
Percobaan ini mempunyai jumlah baris, kolom, dan perlakuan yang sama, yakni 3 buah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah tiga macam Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 macam jumlah volume pembakaran dalam satuan menit yang dilakukan oleh 3 jenis biodiesel dengan 3 jumlah katalis yang berbeda, yakni katalis X, Y, dan Z yang masing-masing memiliki takaran 1,8 gram soda api dan 120 ml metanol. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 3 macam jumlah volume pembakaran dalam satuan menit yang dilakukan oleh 3 jenis biodiesel dengan 3 jumlah katalis yang berbeda. Katalis ini mempunyai jumlah masing-masing 1,8 gram soda api dengan takaran metanol yang berbeda, yakni katalis Z memiliki 100 ml metanol, katalis Y memiliki 110 ml metanol, dan katalis X memiliki 120 ml metanol. Sedangkan untuk volume pembakaran memiliki jumlah yang berbeda juga. Yang pertama, volume pembakaran A yang berjumlah 10 mili, volume pembakaran B yang berjumlah 15 mili, dan volume pembakaran C yang berjumlah 20 mili. Berikut merupakan tabel rancangan bujur sangkar Latin yang telah dihitung. Dengan jumlah dan rata-rata dari tiap perlakuan sebagai berikut. Berikut merupakan tabel analisis varians dari hasil perhitungan rancangan bujur sangkar Latin. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui jika perlakuan mempunyai nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan jika tidak ada pengaruh perlakuan yang signifikan mengenai volume pembakaran terhadap lama pembakaran. Hipotesis yang sama juga terjadi pada kolom yang mempunyai nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Sedangkan nilai baris mempunyai nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh jenis biodiesel yang signifikan terhadap lama pembakaran. Berikut merupakan perhitungan faktor koreksi jumlah kuadrat total, jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom, jumlah kuadrat perlakuan, dan jumlah kuadrat kalat yang dilakukan pada penelitian kali ini. Selanjutnya merupakan lampiran mengenai perhitungan kuadrat tengah baris, kuadrat tengah kolom, kuadrat tengah perlakuan, dan kuadrat tengah galat yang dilakukan pada penelitian ini. Dan yang terakhir adalah perhitungan uji statistik perlakuan F hitung, uji statistik baris F hitung, dan uji statistik kolom F hitung. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh jenis biodiesel, banyaknya katalis dan volume pembakaran terhadap lama pembakaran, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat perbedaan yang signifikan antara jenis biodiesel terhadap lama pembakaran. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh katalis dengan lama pembakaran. Dan yang terakhir, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pengaruh perlakuan jumlah volume terhadap lama pembakaran. Merupakan dokumentasi hasil penelitian saya dan teman-teman saya pada tahun 2022 mengenai penelitian yang serupa. Data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data tersebut digunakan pada penelitian kali ini dengan menambahkan dan memodifikasi beberapa data sehingga dapat dihitung menggunakan metode rancangan bujur sangkar Latin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penelitian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.